Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat mengistiqomahkan apa yang rutin kita lakukan di hari Selasa 2 pekan sekali ini di setiap paginya untuk bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, wabil khusus yaitu hadis Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Si kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah memasuki hadis ke-31 dari kitab Arba'in Nawawiyah, yang memang beberapa atau satu pertemuan sebelumnya tidak terlaksana apa yang sudah kita rencanakan, karena memang kondisi saat itu di kota Mekah sulit untuk kita melakukan Zoom, karena saat itu sudah sedang persiapan ke Mina pas jadwal kita itu. Tapi insya Allah apa yang sudah kita niatkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah kita menuntut ilmu dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hadis ke-31 dari kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang membahas tentang zuhud ini. Hadis yang berbicara tentang zuhud. Dikatakan di situ, qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fiddari amin, an Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya ka'annak izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidin hasanah. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang baik, sanad yang hasan, sanad yang bagus, yang tentunya cukup kuat untuk dijadikan dalil. Dikatakan di situ dari Abul Abbas, yaitu Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi termasuk sahabat yang berusia panjang. Bahkan sepakat para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini merupakan sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Jadi para sahabat yang ada di Madinah, yang terakhir kali meninggal adalah Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Beliau meninggal pada usia 102 tahun. Beliau meninggal pada usia 102 tahun. Dan meninggalnya pada tahun 91 Hijriah. 91 Hijriah di kota Madinah. Dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 188 hadis. Meriwayatkan hadis sebanyak 188 hadis. Sa'al ibn Sa'ad, yaitu Sa'ad Sa'idi, merupakan sahabat Rasul. Sa'ad itu juga, jadi ayahnya juga sahabat. Di dalam sejarah para ulama mengatakan saat ini sahabat Rasul, dan ketika hendak melakukan perang Badar di tahun kedua Hijriah, sedang menuju ke peperangan Badar, saat meninggal dunia. Jadi saat ini meninggal dunia saat menuju peperangan Badar. Kemudian Sahal juga punya saudara juga sahabat. Jadi beliau ini
keluarganya sebagian besar masuk Islam dan menjadi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tidak ikut peperangan Badar karena memang masih sangat kecil. Bahkan ketika terjadi peperangan Yarmuk, beliau berusia 16 tahun. Dan beliau ini termasuk sahabat yang panjang umur dan meninggal pada tahun 91 Hijriah di usia 100 tahun, ada yang mengatakan 101 tahun. Dan beliau ini meriwayatkan hadis sebanyak 188 hadis. Dikatakan oleh Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Sahal bin Sa'ad bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, dulluni, tunjukkan kepadaku ala amalin, atas satu amalan, idza amiltuhu, apabila saya lakukan amal itu, ahabbani Allah, akan menjadi sebab Allah cinta kepadaku, wa ahabbaniyan nas, dan orang juga akan cinta kepadaku." Jadi ini cerita atau kesaksian dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, adanya seseorang yang pernah datang ke Rasulullah SAW dan orang itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan satu amalan, yang mana amalan itu bila ia lakukan menjadi sebab Allah cinta kepadanya dan juga orang cinta kepadanya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya, manusia yang ada di sekitarnya menjadi cinta dengannya. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya, berlaku zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia. Yuhibbukallah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas, dan berlaku zuhudlah kamu dengan apa-apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas, niscaya orang juga akan cinta kepadamu. Ini merupakan nasihat Rasulullah SAW. Zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitabnya, yaitu Sunan Ibnu Majah, dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang tidak terlalu panjang, tetapi tentu penjelasan para ulama cukup panjang sekali berkaitan dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini. Dan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan atau beberapa penjelasan yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini dengan secara singkat. Yang pertama, bahwa dengan datangnya seorang laki-laki ke Nabi dan bertanya untuk diberitahukan amalan yang bisa menimbulkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia, tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, inilah sikap seorang pelajar, di mana sahabat dulu itu mendatangi Rasulullah SAW. Artinya kita pun sebagai umat Rasulullah SAW, jangan segan, jangan malas untuk mendatangi para ulama, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Mungkin kalau dulu para sahabat langsung mendatangi Rasul, maka saat ini kita adalah mendatangi para pewarisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-ulama. Dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat dulu mendatangi Nabi, maka kita saat ini mendatangi para pewaris Nabi, yaitu mendatangi para ulama, para kiai, para asatid. Untuk apa? Untuk bertanya tentang keilmuan
terutama tentunya keilmuan yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mendatangi ulama, ustadz, kiai secara pribadi atau mendatangi ke majelis-majelisnya. Nah, ini merupakan satu amalan dan tentunya hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesekali boleh saja ustadznya yang datang, tapi lebih banyak para sahabat yang mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali Rasulullah datang ke mereka, tetapi lebih sering mereka mendatangi Nabi dan bertanya tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam cukup banyak sekali hadis-hadis yang memiliki redaksi seperti hadis yang kita baca di pagi hari ini. Telah datang seseorang kepada Rasul, lalu dia bertanya, dan seterusnya. Hal seperti ini banyak terjadi. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Nah, ini adalah lafaz atau redaksi yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentunya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berucap dengan adab, dengan akhlak, dengan etika, dengan mengatakan ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu. Itu ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku satu amalan yang bila aku amalkan akan menimbulkan kecintaan Allah. Nah, ini kalimat manggilnya ya Rasulullah, yaitu dengan panggilan yang penuh sopan santun, penuh etika, penuh akhlak. Begitulah kita ketika kita memanggil seseorang yang menjadi pewarisnya Rasul, yaitu para ulama, para ustadz, para kiai, tentunya kita dengan adab, dengan akhlak. Ya, kita memanggilnya dengan penuh akhlak dan adab. Dengan panggilan-panggilan yang sopan, panggilan-panggilan yang penuh etika. Bahkan jangankan dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para ulama, bahkan dengan sesama kita pun kita diperintahkan untuk memanggil dengan penuh adab, dengan penuh akhlak. Panggilan yang penuh penghormatan, tidak panggilan yang mengandung penghinaan atau panggilan yang mengejek dan seterusnya. Nah, ini tentunya merupakan satu ya hak akhlak yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa yang diminta ketika kita bertemu dengan seorang ulama, dengan seorang ustadz, dengan seorang kiai, misalkan, maka yang dicontohkan oleh para sahabat, mintalah satu amalan, satu ilmu, mintalah nasihat, yang bila kita lakukan ilmu itu, yang bila kita laksanakan nasihat itu akan membawa kita kebahagiaan dunia wal akhirah, keselamatan dunia wal akhirah. Maka sahabat ini mengatakan, dulluni ala amalin, tunjukkan kepadaku dengan satu amal. Idza amiltuhu, ini menunjukkan amal yang lebih ditekankan. Walaupun tidak apa-apa, minta bab yang lain, misalkan minta doa, silakan, bagus. Karena kita anggap ini orang soleh, kita anggap ini orang soleha, lalu kita minta doa untuk kepada dia, itu satu hal yang boleh. Dan itu hal yang bagus. Tetapi yang lebih ditekankan lagi, kalau ketemu ulama, ketemu ustadz, yang diminta adalah amal. Nasihat. Apa nih yang bisa kita lakukan? Jadi kalau doa, ya saat itu disepanjatkan selesai. Tapi kalau amalan, itu akan bisa kita amalkan walaupun sudah kita berpisah dengan ustadz itu, kita sudah tidak bertemu lagi dengan ulama itu, tapi tetap karena kita dapat amalan, maka kita bisa laksanakan sepanjang hidup kita. Maka di sini yang lebih ditekankan, yaitu tolong berikan kepadaku satu amalan. Ini menunjukkan kalau ketemu dengan orang-orang yang alim, ketemu dengan orang yang mengerti agama, maka gunakan kesempatan tersebut untuk bertanya. Untuk bertanya atau meminta amalan-amalan, meminta petuah, nasihat, pesan-pesan yang bisa kita laksanakan, yang insya Allah akan menjadi pembuka jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Nah, ini luar biasa. Ini orang bertanya kepada Rasul dengan pertanyaan yang sangat sederhana, tapi efeknya pun sangat besar. Dengan dikatakannya Rasulullah, duluni ala amalin,
beritahukan kepada satu amalan, idza amiltuhu, kalau saya lakukan amal ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita bertanya kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama, usahakan pertanyaan yang bisa menimbulkan amal. Ya. Maka dikatakan, idza amiltuhu, kalau saya melakukannya, jika saya mengamalkannya, jika saya mengerjakan nasihat ini. Nah, ini merupakan sebuah eh, nasihat yang luar biasa dari Sahal bin Sa'ad yang diajarkan lewat pertanyaan orang ini, bahwa sangat bagus sekali untuk kita bertanya kepada ulama, kepada kiai, satu pertanyaan yang menimbulkan amal. Bukan berarti tidak boleh bertanya tentang pertanyaan yang bersifat keilmuan, sekedar wacana saja. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak sulit atau yang sulit untuk kita laksanakan. Pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal pemikiran, pertanyaan-pertanyaan yang pengetahuan saja. Tetapi yang lebih afdol di dalam agama ini, pertanyaan berupa pengetahuan yang bisa langsung kita praktekkan. Itu lebih afdol, lebih bagus. Nah, karena ada ya ilmu-ilmu agama itu yang berupa pengetahuan. Sekedar pengetahuan, tapi kita sendiri sulit melakukan. Misalkan, saya ketika bertemu dengan Ustadz, saya tanyakan, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang haji tidak wukuf misalkan. Padahal saya tidak berhaji. Tahun ini pun nama saya belum keluar misalkan. Belum berhaji. Ya, itu kan sebuah ilmu. Oh, kalau tidak wukuf itu tidak sah hajinya. Tapi ilmu itu tidak kita lakukan karena kita belum berhaji atau belum bahasanya masih jauh lah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu sesuatu yang ilmu tetapi untuk dipraktekkan jauh. Yang paling bagus pertanyaan bertanya yaitu dengan pertanyaan yang menimbulkan amal dalam waktu dekat yang setiap hari kita lakukan. Itu lebih bagus. Makanya orang ini bertanya dengan kalimat, dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Tunjukkan kepada aku satu ilmu yang bila aku lakukan akan menimbulkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Nah, ini mintalah, bertanyalah kepada guru, kepada ustadz, kepada ulama, kepada kiai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan amal dalam waktu dekat dan bisa kita lakukan setiap saat. Itu yang lebih afdol. Jadi kita bisa pilih mana nih pertanyaan. Wah, ini pertanyaan yang hanya sesekali dilakukan dan ini pun belum dekat waktunya, masih jauh. Maka, oh, ini ada yang lebih penting. Nah, kita takdimul aham alal muhim, yaitu mengedepankan yang terpenting dari yang penting. Semua ilmu itu penting. Tapi yang terpenting adalah ilmu yang bisa kita langsung praktekkan, apalagi yang sifatnya dawam yang setiap hari. Ini pertanyaan orang ini dan ini pun menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita bertanya sesuatu yang menimbulkan amal. Nah, tapi sekali lagi tidak mengapa. Kita bertanya yaitu sebuah ilmu saja. Misalkan bagaimana nanti kalau ada orang yang sholat di tempat yang tidak diketahui kiblatnya, dia musafir, kompas tidak ada, dan seterusnya, lalu bagaimana kita harus sholat, itu boleh jadi. Itu kan ilmu, dan itu mungkin bisa saja terjadi kepada kita kapan-kapan. Mungkin saat kita bisa terjadi, tapi kan itu kan jarang. Nah, itu ilmu boleh, tetapi lebih bagus bertanyalah pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan amal dalam waktu dekat dan sifatnya sering. Ini dikatakan oleh sahabat ini, dia bilang, ya Rasulullah, berikan kepadaku satu amalan, jika aku mengamalkannya, ini saya Allah jadi cinta kepada aku dan manusia juga cinta kepada aku. Maka langsung Nabi Muhammad SAW menjawab. Sebenarnya di sini tentunya masih banyak ya hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari pertanyaan orang ini. Yaitu amalannya dia minta yang bisa menimbulkan efek dua. Amalan ini kalau saya lakukan bisa menimbulkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita beramal ibadah, itu tidak boleh hanya memikirkan efek secara
kalau kita hablum minallah saja, tapi juga harus kita hubungkan hablum minannas. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Karena memang orang itu akan mendapatkan kehinaan apabila orang itu hidup rusak hubungannya kecuali dia jaga hubungan dia dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Artinya ibadah ini selalu harusnya menimbulkan kebaikan yang berhubungan dengan Allah dan kebaikan berhubungan dengan manusia. Itu seharusnya. Jadi ketika ada sebuah ibadah yang kita anggap ibadah tapi menimbulkan efek baik kepada Allah tapi menimbulkan tidak baik kepada manusia, itu tidak mungkin. Karena selalu ibadah agama itu selalu menimbulkan dua kebaikan. Kebaikan dunia, akhirat, kebaikan hablum minallah dan kehablum minannas. Ini juga begitu. Saya ingin amalan ini menimbulkan efek baik hubungan saya dengan Allah dan efek baik dengan sesama manusia. Maka langsung Rasulullah SAW menjawab secara singkat, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berlaku zuhudlah kamu di dunia, yuhibbukallah. Niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas. Dan berlaku zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nas. Niscaya manusia akan cinta kepadamu. Nah, inilah berkaitan dengan zuhud. Tentunya penjelasan para ulama begitu panjang tentang zuhud ini. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Jadi kita diperintahkan untuk berlaku zuhud dalam kehidupan dunia. Dan zuhud itu panjang sekali penjelasan para ulama. Definisi zuhud. Yang pertama tentunya yang harus digarisbawahi, zuhud itu bukan berarti seperti pemahaman orang-orang awam, zuhud itu harus miskin. Tidak seperti itu. Atau zuhud itu harus meninggalkan dunia. Bukan itu. Atau ada yang memahami zuhud itu ya harus meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan hidup pikuk dunia, dia harus uzlah ya. Uzlah itu menyendiri di hutan, menyendiri di rumah, tidak mau keluar, zuhud bukan seperti itu tentunya. Begitu banyak kalimat definisi zuhud. Jadi tidak atau jangan dibayangkan, jangan difahami zuhud itu harus miskin. Tidak zuhud itu harus kaya, tidak. Karena memang sering ulama katakan, fakam min fakirin harisun, wakam min ghaniyin zahidun. Dikatakan, fakam min fakirin haris. Berapa banyak orang-orang miskin, fakam min fakirin, berapa banyak orang-orang fakir haris. Tapi dia menjadi orang yang tidak zuhud. Padahal miskin, tapi dia tidak zuhud. Kenapa? Karena dalam kemiskinan itu dia cinta dunia. Dalam kemiskinan itu dia tidak menerima keadaan dunianya. Dia selalu menggerutu, selalu mengedumel, selalu berharap dan maaf. Kadang-kadang mencari rizki sampai meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban. Karena dia bukan orang kaya. Maka disebut fakam min fakirin haris. Berapa banyak orang-orang fakir tapi termasuk orang yang rakus dunia. Wakam min ghaniin, tapi berapa banyak orang-orang yang kaya zahidun, tetapi dia ini zuhud. Lihat, berapa banyak orang-orang fakir tapi dia bersifat rakus, tidak bersifat zahid atau zuhud. Wakam min ghaniin zahidun. Dan berapa banyak orang-orang kaya tapi dia zuhud. Nah, ini menunjukkan bahwa zuhud itu tidak harus identik dengan kemiskinan. Begitu juga kaya bukan berarti tidak zuhud. Boleh jadi orang miskin itu tidak zuhud. Boleh jadi orang kaya itu zuhud. Wa kam min fakirin harisun wa kam min ghaniyin zahidun. Contoh para nabi, Nabi Sulaiman kaya raya tapi zahid. Dia adalah orangnya zuhud. Atau para ulama, para sahabat, banyak yang ghani. Utsman ibn Affan, Abdullah,
ibn Abdurrahman ibn Auf, kemudian oh, banyak sekali ya yang kaya-kaya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di zaman tabiin. Abu Hanifah itu adalah konglomerat, tapi dia zahid. Makanya kalimat zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Kaya bukan berarti menghilangkan kezuhudan. Makanya kata para ulama, fakam min fakirin zahidin. Berapa fakam min fakirin haris. Berapa banyak orang miskin, tapi dia tidak zuhud. Wakam min ghaniyin zahid. Dan berapa banyak orang-orang yang kaya, tapi dia zuhud. Tentunya bila kita melihat penjelasan para ulama, maksud dari kata-kata zuhud itu banyak. Ciri-ciri orang yang zuhud itu disampaikan begitu banyak oleh para ulama. Yang pertama, contohnya di antara apa yang dijelaskan oleh para ulama, orang-orang zuhud itu menganggap dan memiliki pemandangan bahwa kehidupan dan kesenangan dunia ini hanyalah sementara, tidak fana. Jadi dia tidak peduli dengan kehidupan dunia karena dia mengatakan dunia ini semua sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang bakal, semuanya fana. Nah, ketika ada orang yang sudah memiliki rasa atau memiliki menganggap keyakinan bahwa semua yang ada di dunia ini fana, semua yang ada di dunia ini tidak kekal, lalu dia tidak mementingkan kehidupan dunia, itu termasuk zuhud. Nah, ini Allah cinta. Allah itu akan mencintai orang yang bersifat ini. Dia tidak, hidupnya orientasinya itu bukan hanya dunia. Kenapa? Karena dia tahu dunia ini hanya sementara. Itu zuhud, dan Allah cinta kepada orang yang seperti ini. Jadikanlah dunia ini, kata Nabi apa? Walaupun di dalam sanadnya masih terjadi khilaf, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Bahwa dunia ini adalah sebagai sarana saja untuk menuju akhirat, bukan sebagai tujuan utama. Itu termasuk zuhud. Nah, jadi ketika dia punya kekayaan, lalu kekayaannya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah zuhud. Digunakan untuk sedekah, ditunaikan zakatnya, digunakan untuk di jalan Allah. Jadi dia gunakan dunianya sebagai jalan untuk menuju ridhonya Allah. Itu namanya zuhud. Jadi bukan tidak kaya, tapi boleh jadi dia kaya, tetapi kayaannya itu menjadikan dia sifat zuhud. Dan tidak ada ketergantungan dengan dunia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwa dunia itu hanya ada di kantongnya saja, tidak sampai di hatinya. Jadi keluar dan perginya harta tidak mempengaruhi imannya, tidak mempengaruhi Islamnya. Ketika hartanya bertambah, jabatannya bertambah, hartanya banyak, imannya tetap lurus. Ketika hartanya berkurang, jabatannya berkurang, tetap imannya tetap lurus. Ini tidak tergantung keimanannya, keislamannya dalam hartanya, dalam kehidupan dunia. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu tidak ada ketergantungan dengan kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan dengan dunia. Hidup dunia ini adalah termasuk jabatan, harta, tahta, wanita. Ini adalah apa? Dunia. Kehidupannya, imannya tidak tergantung dengan kehidupan dunianya. Dan tentunya cukup banyak sekali intinya bahwa semua makhluk Allah ini, dunianya dia, hartanya, jabatannya, keluarganya, apapun yang dia miliki adalah dia yakini hanya sementara, dan ini dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan hatinya tidak tergantung dengan kehidupan dunia yang tadi. Maka itulah termasuk zuhud. Tentunya banyak sekali definisi yang dijelaskan oleh para ulama kata-kata zuhud. Jadi zuhud itu sekali lagi tidak meninggalkan dunia, tapi dia tidak tergantung hatinya dengan dunia. Dunia itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dikatakan izhad fid dunya. Berlaku zuhudlah kepada dunia. Artinya apa? Jangan hatimu tergantung dengan dunia. Jangan kau gantungkan imanmu, Islammu dengan dunia.
Dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini akan kau tinggalkan. Ketika engkau punya sifat seperti itu, yuhibbukallah. Niscaya Allah akan cinta kepadamu. Jadi Allah ketika kita memiliki sifat zuhud, Allah akan cinta kepada kita. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia kita larikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kepada keluarga saya karena keluarga saya mendekatkan diri saya kepada Allah. Saya mencari rizki. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar saya bisa bersedekah, agar saya bisa menjalankan perintah Allah, agar saya bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah untuk bisa berhaji, untuk bisa membantu orang. Tujuannya mencari ridhonya Allah. Jadi hartanya digunakan jalan menuju. Saya ingin mencari jabatan supaya apa? Saya bisa memimpin orang anak buah saya agar bisa lebih takwa kepada Allah. Agar mereka bisa menjalankan perintah Allah kalau saya pimpinan. Kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya akan perintahkan mereka untuk menjaga sholatnya, untuk menjaga ibadahnya, dan seterusnya. Jadi orang yang bersifat zuhud di dunia, artinya apa? Dunianya bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya adalah Allah. Dunianya tidak mempengaruhi kehidupan agamanya. Ketika jabatannya bertambah, iman kepada Allah. Hartanya bertambah, iman kepada Allah. Hartanya turun, iman kepada Allah. Keluarganya rapi, sehat, semua iman. Ada yang musibah meninggal, tetap iman. Artinya kehidupan dunia tidak menjadi ketergantungan keimanan dan keislamannya. Orang ini menjadikan Allah sebagai tujuannya. Maka orang yang seperti ini, yuhibbukallah. Niscaya Allah akan cinta kepadamu. Niscaya Allah akan cinta kepadamu. Kenapa? Karena kamu bersifat zuhud dalam kehidupan dunia. Tapi kalau kita, maaf, tujuan orientasi hidup kita harta, tujuan orientasi hidup kita adalah jabatan, dan seterusnya, mana mungkin Allah mencintai kita. Karena tujuan hidup kita bukan untuk Allah, tapi untuk harta. Tujuan kita untuk tahta, tujuan kita untuk wanita, untuk laki, dan seterusnya. Maka Allah tidak akan mencintai kita. Maka inilah resep amalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jika kamu ingin dicintai Allah, zuhudlah kamu di dunia. Itulah maksudnya zuhud di dunia. Artinya jangan engkau gantungkan hidupmu, jangan kau jadikan orientasi hidupmu hanyalah dunia. Tadi jadikanlah orientasi hidupmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kerja karena Allah. Saya melakukan karena Allah. Tujuannya ke Allah. Tentunya untuk mencapai kepada Allah harus ada wasilah, harus ada sarana-sarana. Jadi dunia ini jadikan sebagai jembatan kita, sebagai wasilah kita, sebagai sarana kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan, engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman kecuali engkau melakukan 3 perkara. Salah satunya apa? Cinta dan bencimu karena Allah. Bahkan cinta dan benci. Saya cinta sama fulan. Cinta saya karena Allah. Kenapa Anda cinta sama fulan? Karena fulan taat kepada Allah. Kenapa kalian tidak suka dengan fulan? Karena fulan menjauhkan kita atau jauh dari Allah. Artinya semua karena Allah. Maka saat itulah akan merasakan manisnya iman dan Allah akan cinta kepada kita. Yang terakhir, sebenarnya pembahasan zuhud ini sangat-sangat panjang sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin untuk bisa membahas kalimat itu tentang zuhud. Intinya zuhud itu adalah tidak menggantungkan hidupnya, tidak menjadikan orientasi hidupnya adalah dunia. Maka Allah akan cinta kepada kita kalau kita memiliki sifat zuhud seperti tadi. Yang terakhir, wazhad fima indan nas. Dan berlaku zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas. Ini saya manusia itu akan cinta kepadamu. Maksudnya, jangan engkau menginginkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Ini saya, orang itu akan cinta kepadamu. Orang itu kaya. Lalu saya menginginkan kekayaan orang yang dimiliki oleh orang itu. Ini akan membuat orang itu tidak suka dengan kita. Boleh jadi orang itu melihat, wah ini orang ingin mengambil kekayaan saya. Dia menginginkan kekayaan saya. Akhirnya orang itu tidak suka dengan kita. Kenapa? Karena kita menginginkan apa yang dia miliki.
Tadi tidak menyukai kita. Ketika kita punya jabatan, terus ada sahabat kita menginginkan jabatan kita, otomatis kita tidak suka dengan orang itu. Kenapa? Karena dia menginginkan apa yang kita miliki. Ketika kita punya apa istri atau suami yang cantik, yang ganteng, tiba-tiba ada teman kita yang akrab sama kita menginginkan apa yang kita miliki. Itu membuat kita tidak suka dengan orang itu. Itulah kata Nabi Muhammad SAW. Izhad fima indanna. Kamu terhadap apa yang dimiliki oleh seseorang. Jangan kau gantungkan, jangan kau suka. Jangan engkau mau, jangan engkau inginkan apa yang ada pada manusia. Misalnya manusia itu akan cinta kepadamu. Saya punya sahabat yang hartanya banyak. Tapi saya tidak menginginkan hartanya. Saya cinta dia karena Allah. Maka sahabat itu akan cinta kepada saya. Karena saya tidak menginginkan hartanya. Karena saya tidak menginginkan harta yang dimilikinya. Ketika saya punya sahabat, punya jabatan tinggi. Saya tidak menginginkan jabatan dia. Saya mencintai dia karena Allah dan Rasul, bukan karena jabatannya. Misalnya orang itu akan cinta kepada kita. Orang itu akan suka kepada kita. Dia tidak akan khawatir kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan jabatannya. Tapi kalau dia mengetahui dan dia tahu bahwa kita menginginkan jabatannya, tentunya ini akan membuat orang itu tidak suka kepada kita. Itulah kalimat izhad fima indan nas, berlaku zuhudlah dengan apa yang ada pada orang itu, niscaya orang itu akan cinta kepadamu. Tapi kalau kamu menginginkan apa yang ada pada orang itu, niscaya orang itu akan tidak suka kepadamu. Jadi cintai orang itu karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena uh, apa yang mereka miliki, tapi kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menginginkan apa yang orang miliki. Ini saya akan membuat orang itu tidak cinta kepada kita dan tidak suka kepada kita. Tentunya secara fakta, secara jelas, kalau kita punya jabatan, ada teman kita menginginkan jabatan itu, pasti kita akan berjaga-jaga, kita khawatir, bahkan setiap perkataannya kita akan mengatakan, wah jangan-jangan ada niat buruk, wah jangan-jangan. Kenapa? Karena sudah tidak suka kita, karena dia menginginkan apa yang kita inginkan. Maka kata Rasul, zuhudlah kamu terhadap apa yang dia miliki. Misalnya engkau akan dicintai oleh orang itu. Insya Allah, inilah merupakan hadis yang bisa kita bahas secara singkat, hadis ke-31. Hadis dari Abu Abbas Sahal ibn Sa'ad al-Ansari radhiyallahu an. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wa zhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Semoga apa yang kita bahas secara singkat ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan sifat zuhud dalam kehidupan dunia ini dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, sehingga Allah mencintai kita dan saudara-saudara kita mencintai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz atas materi disampaikan. Mohon izin Ustaz, masih ada waktu sekitar 8 menit Ustaz. Mungkin kami tawarkan pada para jamaah yang ingin menanyakan terkait zuhud ataupun yang lainnya kepada Ustaz. Mungkin izin Ustaz sebelum ke jamaah yang lain, izin bertanya Ustaz terkait dengan zuhud kepada manusia ya. Tadi sampaikan contoh-contohnya terkait dengan zuhud ketika ada orang yang punya harta ataupun jabatan ya. Ketika kita mencintai orang tersebut karena hartanya ataupun karena jabatannya, maka nanti saya tidak akan berlaku sifat zuhud Ustaz. Apakah terkait dengan zuhud kepada manusia itu termasuk juga untuk zuhud kepada ilmu yang dimiliki oleh seseorang Ustaz? Ketika seseorang punya ilmu yang bagus ataupun mungkin punya akhlak yang bagus, apakah juga termasuk dalam kategori itu Ustaz? Kategori Ya, Ustaz. ya, ada dua yang Rasul pernah mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang itu hasad, tidak boleh orang itu iri, tidak boleh orang itu punya keinginan kecuali di dua perkara. Nah, di dua perkara ini yang diinginkan. Boleh tuh. Tapi keinginan ini bukan keinginan ingin mengambil, tapi keinginan memiliki yang apa yang dimiliki oleh orang itu tetap ada. Jadi
dua perkara ini diperbolehkan. Misalkan apa? Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang dikasih ilmu yang banyak, wa amila bi ilmi, dan orang itu mengamalkan ilmunya. Ana al-laili wa ana an-nahar. Di siang dan malam orang itu punya ilmu, orang itu soleh, soleha, orang alim, alimah, dia mengamalkan ilmunya. Kita lihat, ya Allah, saya pengen pintar seperti dia. Saya ingin punya ilmu seperti dia dan mengamalkan ilmunya seperti yang dia amalkan. Nah, hal seperti ini boleh itu. Menginginkan, tapi menginginkannya tidak menghilangkan ilmu yang dia miliki, tapi ingin memiliki yang sama dengan dia. Itu kalau seperti jabatan kan menginginkan jabatan yang kayak dia dan berharap jabatan itu dijadikan miliknya. Tapi kalau ini saya pengen ya Allah punya ilmu seperti orang itu. Sudah alim, mengamalkan ilmunya, berakhlak, ingin dah. Nah, itu diperbolehkan. Bahkan itu dianjurkan. Terus yang kedua, warajulun atahullahu malan fayunfikuhu ana al-laili wan nahar. Dan orang yang dikasih rizki berupa harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi, dan dia gunakan itu harta dan jabatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dia sedekahkan, dia gunakan jabatannya dengan baik. Maka kita boleh tuh, ya Allah, saya ingin kayak dia. Nah, bukan mengambil jabatannya, tapi saya ingin memiliki jabatan seperti dia. Lalu saya akan amalkan jabatan ini untuk digunakan kebaikan seperti dia. Saya ingin harta saya, kalau memiliki harta saya seperti dia, saya akan sedekahkan seperti yang dilakukan orang itu. Nah, itu namanya ghibtah. Ghibtah ini justru dianjurkan. Dianjurkan kita punya iri dalam artian ingin. Menginginkan apa yang dimiliki saudara kita dengan dua ini saja. Tapi yang diinginkan bukan kayanya. Yang diinginkan bukan tinggi jabatannya. Bukan yang diinginkan ilmunya. Tapi pengamalannya. Karena kita jangan sampai ngiri dengan orang alim yang ilmunya banyak, tinggi, tapi tidak mengamalkan. Wah, ini berbahaya. Ilmu itu akan menjadi bumerang untuk seseorang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Di ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi jangan iri dengan orang alim. Jangan iri dengan orang ustadz, ustadzah, orang ulama tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu dengan amalnya jauh berbeda. Jangan kita ngiri dengan ilmunya. Karena itu akan berbahaya untuk kita. Begitu juga melihat orang kaya, pejabat yang tinggi. Jangan ngiri dengan ilmu dan jangan punya keinginan, punya harta dan jabatan yang tinggi seperti dia. Kalau tidak bisa mengamalkan harta dan jabatannya. Jadi yang kita inginkan adalah efek kebaikan yang ditimbulkan dari dua tadi. Kata Rasul, irilah kamu, inginlah kamu memiliki apa? Harta yang dijalankan sesuai dengan perintah Allah, ilmu yang dijalankan sesuai dengan perintah Allah. Jadi yang kita inginkan adalah amal efek daripada kedua tadi. Tapi bukan dari ilmunya, bukan dari hartanya. Tapi efek dari ilmu dan efek daripada harta yang baik. Itu yang diinginkan. Dan itu bagus, sangat dianjurkan kita untuk menginginkan tadi. Jangan zuhud terhadap amal yang ditimbulkan dari harta dan ilmu. Tapi zuhudlah terhadap hal yang lain yang bersifat dunia, apalagi dunia yang tidak menimbulkan kebaikan. Jangan pernah kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Baik Ustadz, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Mungkin izin sekali lagi para jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan, kami persilakan sebelum nanti kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini. Ya. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada Ustadz dari para jamaah, mungkin masih jet lag Ustadz. Baru mulai pengajian lagi Ustadz. Jadi mungkin masih belum ada pertanyaan gitu Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup Ustadz, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Saya juga minta maaf. Memang
Masih batuk, masih agak sedikit bindeng ini suara ya, karena memang juga baru beberapa hari kembali dari Madinah. Dan alhamdulillah, tentunya info sedikit saja sebelum kita berdoa. Haji di tahun ini sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Haji tahun ini sangat-sangat ketat berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun ini masuk ke Masjidil Haram, ke halaman Masjidil Haram pun harus pakai atau menggunakan nusuk atau menggunakan kartu. Ini baru terjadi setelah kita melakukan perjalanan haji beberapa kali. Ini yang pertama kali yang berbeda sekali. Dan saya lihat ada beberapa sahabat saya juga yang mengadakan perjalanan lewat visa ziarah, visa umrah, atau visa apapun selain visa kuota haji dan mujamalah. Nggak ada yang lolos. Subhanallah, ini merupakan luar biasa, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sudah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun mereka gagal, semoga dicatat oleh Allah usahanya yang luar biasa. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang berhaji, baik yang sudah kembali atau yang belum kembali, semoga semua dijaga oleh Allah, diberikan keselamatan, dan dijadikan hajinya haji yang mabrur dan mabrurah. Begitu juga mungkin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, karyawan-karyawati yang mungkin berangkat haji juga insya Allah dijadikan semua hajinya haji yang mabrur dan mabrurah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan maqbul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami serahkan kembali ke Ustaz Sidik. Tafadhal. Syukran. Baik Ustadz, Alhamdulillah jazakallahu atas pemimpin doanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustadz dan para jemaah sekalian, mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Mohon izin lift Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.